bihi maksuratan. Kalau kita punya hutang sholat waktu kita masih di rumah, kemudian kita jalan, kita ingat kita belum sholat dalam waktu itu, punya utang sholat, tukdo bihi maksuratan la fil hadari. Kita untuk melaksanakan qasar waktu yang ada kita masih di rumah punya hutangnya itu tidak boleh diqasar. Kita punya utang sholat zuhur, punya utang sholat asar, terus kita jalan lempar, kita mau kodok, mau bayar sholat yang ketinggalan tadi di dalam perjalanan. Nah itu mah tidak boleh kita qasar sebab itu punya hutangnya di rumah, di tempat. Tapi kalau kita punya hutang yang sedang perjalanan, boleh diqasar. Seperti kita naik kereta, di kereta kira-kira kita bisa sholat nggak? Bisa sholat nggak? Hei. Bisa sholat. Ada imamnya, ada kiblatnya. Katanya bisa. Seperti kita di pesawat, bisa sholat nggak? Sholat di hal-hal yang semacam itu ada, itu disebutnya sholat khauf, sholat menghormati waktu. Nah kalau sholat menghormati waktu tidak usah kita suci. Namun orang dek sholat di kareta ngalau guna ke mana? Apa kareta kita eureun heula? Itu. Lamun orang sholat di pesawat, kira-kira eta di pesawat aya mushola, aya tempat wudu. Nah di hal-hal yang semacam itu kita kan tidak selalu punya wudu. Kencing aja pakai apa? Ceboknya. Pakai tisu. Nggak ada air aja buat sedikit ya buat ini dong. Nggak memadai lah buat nyiram kalau kita berak doang ya. Kalau airnya benar di pesawat itu. Nah, di mana kita enggak punya wudu, enggak punya hadas, boleh kita lakukan sholat, cuman sholat menghormat waktu. Nah, sholat menghormat waktu itu tidak boleh qasar, dan cuman hanya dengan isyarat. Duduk, tempat duduk begini. Cuman hanya isyarat saja. Ya kalau kita istilahnya waktu ruku cuma nunduk sedikit. Kalau kita waktu sujud tundukin agak ke bawah sedikit lagi gitu aja. Tapi kan badan nggak bergerak apa-apa, hanya duduk di bangku. Tapi jumlahnya 4 rakaat. Gitu. Nah itu punya hutang apa enggak? Punya hutang. Di mana kita nyampe ke tempat tujuan dan di situ udah leluasa untuk melakukan sholat qasar, ya sholat sebagaimana biasanya. Kita mengambil hadas dulu, wudu dulu, kalau perlu mandi dulu kan gitu. Nah itu boleh kita mengkodok sholat itu
yang tadi waktunya udah keluar itu dikosor, sholat duhur umpamanya ketinggalan, boleh itu kodonya kosor, asar juga boleh kodonya kosor, isya boleh juga kodonya kosor. Ini harus cerdas ya, harus tahu kalau sekarang perjalanan kemana-mana itu udah nggak ada jarak. Terutama kan di mana-mana juga udah abring-abringan kan jarak, benar. Ya. Atau istilahnya udah nggak jarak juga, udah banyak jalan-jalan sekarang punya kendaraan yang canggih-canggih. Saking canggihnya kendaraan kan ada rem di depan, gas di belakang kan sekarang kendaraan ya. Saking canggihnya kendaraan. Benar ada. Ada, yaitu mobil LPG ya. Gasnya di belakangnya. Atau iya remnya di depan kan ya. Gasnya. Bener apa enggak? Bahan bakar pokoknya gas itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayyan dia harus meniatkan, orang yang sedang berjalan itu harus niat qashar gitu ya. Lissolati tentang sholatnya. Di mana ma'al ihram waktu dia takbiratul ihram. Adanya. Jadi yang namanya sholat muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'it mahsus. Yang disebut sholat itu kita memulainya dengan takbir, mengakhirinya dengan salam. Itu yang namanya sholat secara terlengah. Gitu. Nah kalau usolli itu bantuan, ancang-ancang, kayak orang mau nendang bola di penalti, itu bola sama tiang gawang jauh apa dekat? Dekatnya. Benar. Tapi itu yang mau nendangnya itu pemainnya itu sampai mundur jauh. Benar. Nah mundur ini nendang bukan? Ancang? Bukan nendang, bola masih di sini. Gitu kan? Nah kita juga di dalam sholat membaca usolli itu bukan sholat. Baru sekedar ancang. Nanti niatnya sholat itu bareng dengan waktu kita takbir yang disebut takbiratul ihram. Niatnya itu. Sebab niat bagian daripada rukun sholat. Yang disebut rukun qalbi, hati kita, jantung kita. Dan itu kalau hati tidak ada jarak, tidak ada waktu. Nih kalau bapak sama abah suruh pulang, pakai waktu enggak?
Kalau bapak-bapak sekarang suruh pulang dulu, pakai waktu enggak? Pakai waktu, pakai jarak enggak? Pakai. Tunggu 2 jam. Kalau saya suruh pulang dulu, kan gitu. Terus balik lagi. Itu kalau penger. Tapi kalau niat bapak-bapak, hati bapak suruh pulang, kolbu bapak suruh pulang, tunggu setengah jam, enggak. Begitu suruh pulang langsung itu kita datang ke rumah, langsung tuh kelihatan di depan ini ada ini, di ruang ini ada ini, di dapur ini ada ini, kelihatan. Sampai rumah kita tahu. Pakai waktu? Enggak. Pakai jarak? Juga enggak. Nah, dari itu istilahnya rukun niat itu diusoli itu nanti di dalam rukun niat itu ada 3 poin. Tidak undang. Ada disebut qasdu, ada disebut ta'arud, ada disebut ta'yin. Qasdu kita bertujuan bermaksud sholat, itu yang disebut usolli. Tuh bantuannya nih. Terus ta'arud, apa yang kita lakukan sholat pada saat itu waktunya? Apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Ta'arud namanya. Maka usolli fardol zuhri, usolli fardol, nah fardol asri, fardol zuhri, fardol maghribi, itu namanya ta'arud. Ta'yin, jelaskan dohor itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau 4 rakaat. Kalau qasar 2 rakaat. Itu namanya ta'yin. Kalau maghrib salasa rakaat. Kalau subuh rakaataini, itu ta'yin. Nah, akumulasi dari usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan, kalau kita di belakang makmuman, kalau kita di depan imaman, kalau sendirian buang dua-duanya antara imaman dan makmuman. Itu. Baru Allahu Akbar dari mulai kalimat hurufnya 8, hamzahnya 8 itu harus masuk. Niat sampai rohnya 8 akbar, Allahu Akbar. Enggak usah pakai waktu, enggak usah pakai jarak. Sudah diakumulasi waktu kita dibantu oleh usolli tadi. Itu. Kepaham nggak nih? Ini sholat. Awalu ma yuhasabu lil abdi as-sholat. Tentang ya kepada kita seorang hamba atau siapa saja, itu yang pertama nanti akan dipertanyakan itu tentang sholat. Idza sholuhat, di mana sholat kita rapi, maka rapi semua pekerjaan kita. Di mana sholat kita rusak semua ke bawah rentetannya. Jadi yang menjadikan pokok utama yaitu tentang ibadah itu adalah sholat. Jadi sholat itu sangat urgen. Padahal sholat itu nomor 2. Nomor 1 makan. Ya. Makan apa bukan? Apa kita kalau mau makan lah, sholat nomor 2 katanya makan aja dulu kan gitu ya. Apa mendingan makan ingat sholat, apa mendingan sholat ingat makan? Hah? Tapi kenyataannya
prakteknya masalahnya. Sarjan ngomongnya benar. Itu aku masuk. Itu rukun kolbi. Jadi rukun kolbi itu ada 3 itu tadi. 1 kos, kedua ta'yin, kedua tar, ketiga ta'yin. Nah, di kita melaksanakan kosor itu harus ada juga. Yang tadinya 4 jadi 2. Itu ta'yin kan. Ya, ta'yin. Sebab apa? Kita melakukan kosor meringkas rakaat. Gitu. Itu hati yang bekerja. Sampai mana itu niat selesainya? Sampai salah. Akumulasi dalam ruku, dalam sujud, dalam niat. Sebab bisa aja itu niat memutus di tengah jalan. Begitu dapat 2 rakaat, begitu kita dapat rakaat, assalamualaikum, waalaikumsalam, batal kita. Ya. Tuh. Baru nanti rukun pilih itu yang paling banyak. Ada berapa? Ada? 1 berdiri hitung nih. Kedua ketiga tidak. Tuh, bangun dari ruku. Keempat sujud yang pertama. Kelima duduk di antara 2 sujud. Keenam sujud yang kedua. Yang ketujuh duduk dalam tahiyat yang ada di akhir. Kalau duduk tahiyat awal mah itu tidak termasuk program wajib. Ya. Itu. Jadi duduknya di tahiyat kita terakhir itu wajib. Jadi rukun pekerjaan ada 7. Terus rukun ucapan ada berapa? Ada yang pertama tak harus kedenger. Sebab itu ucapan. Apalagi kalau enggak goyang-goyang bibirnya, apalagi bersuara goyang juga enggak. Atau goyang doang enggak kedenger suaranya. Atau diam aja. Tangannya aja. Jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Ya enggak lah. Harus kedenger. Allahu Akbar. Kedengarnya sama siapa? Sama kuping sendiri. Karena itu rukun qauli ucapan. Yang kedua, nah ini kalau takbir mungkin nggak salah amat ya. Tapi kalau Fatihah, ya. Suka kedengar nggak Fatihah? Dari Bismillah sampai waladhdallin harus kedengar. Kalau nggak ada yang kedengar di tengah-tengah itu ayat, di tengah-tengah surat, berarti kita putus itu ayat, putus itu surat. Ngerti? Berarti kita nggak sempurna itu baca Fatihah. Kalau baca Fatihah nggak sempurna sama dengan nggak baca Fatihah. Kalau la Fatihah la liman la salat. Kalau tidak ada Fatihah tidak ada salat. La salat liman la Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang nggak ada Fatihahnya. Bukan berarti Fatihahnya isinya nggak baca Fatihah. Baca Fatihahnya nggak utuh. Ada berapa ayat?
Tujuh dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim 3 ayat. Maliki yaumiddin 4 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 ayat. Ihdinas siratal mustaqim 6 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jangan putus. Ya. Kalau kita ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu harus ulang. Itu harus satu napas. Karena tiga ayat. Menurut versi apa yang kita anut mazhabnya Syafi'i. Kayaknya jangankan pekerjaan yang lain, itu aja kayaknya kita belum benar ya. Kayaknya ya. Benar. Hah? Pantas sholat kita nggak bereaksi ya. Nggak bisa dipakai main bola ke lapangan. Nggak beraksi kita tambah ilmiahnya, nggak beraksi tambah halaknya. Itu yang keberapa? Yang ketiga apa? Tahiyat, bacaan tahiyat. Dari mulai at-tahiyatul sampai kemana? Wa asyhadu anna Muhammadar, tuh ucapan tahiyat. Harus kedengar. Mau ringkas juga boleh. Tahiyatulillah salamun alaika ya Nabi, salamun alaina wa ala ibadillah boleh. Kalau enggak pakai istilahnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kalau itu nyebut kepanjangan. Boleh kita yang pendek sholat ya. Tahiyatulillah salamun alaika ya Nabi, salamun alaina wa ibadillah. Suka dilakukan begitu. Suka dalam taraweh. Ya. Pan taraweh mah cepat ya. 10 menit beres, benar nggak? Kalau tarawehnya di sini, itu ya. Kalau tarawehnya di sini sama Abah, 10 menit beres. Itu. Kocak apa? Lah dalam juga nggak bikin khusyuk. Ya, malah gambar kemana-mana ngelantur, bener nggak? Apalagi kalau imam membaca Quran ya. Terus kita juga nggak hafal, menghayal pada musim-musim kampanye. Semua dibaca calon tuh ada pakai kaos doang. Kaos partai, gambar calon dibaca Khalid bin Mansur. Itu ya, ini yang jadi kemana-mana. Terus sekarang open di tiap masjid juga ada itu mereka. Hasil koropat Jumat ini berjalan-jalan ya. Terus jam waktunya hari ini itu yang dibaca. Lagi itu ya, Masya Allah. Sampai situ. Habis itu apa? Baca sholawat. Memang kita kebiasaan aja baca sholawat apa? Ibrahim, Mia sampai innaka hamidum. Boleh kita cuman Allahumma sholli ala Muhammad beres. Assalamualaikum ya. Itu ya. Itu juga baca salawat kepada itu yang paling minimalis. Langsung assalamualaikum. Nah, assalamualaikum juga kalau enggak kedengeran, enggak diucapin kagak jadi. Enggak ngunyam-ngunyam, enggak gerak-gerak, istilahnya bibirnya cuma nengok doang.
Itu nggak jihad. Nengok mas sunnah. Nggak nengok juga kalau kita nyebut assalamualaikum. Nggak nengok ya. Nggak tengok kanan dan tengok kiri. Atau nengok ke kiri dulu atau boleh. Cuman kita amprok dengan orang, begitu dia ke kanan kita ke kiri, ada apa lu sini kali itu. Itu aja. Ini salat rapiin ya. Baru kita mau cerita. Istilahnya kosor. Gitu. Nih. Sangat-sangat yang disebutnya juga ibadah mahdoh, ibadah yang sangat tidak ada dua. Allah merintahkan puasa, cukup turun ayat kutiba alaikumusiyam. Allah merintah zakat, cukup turun ayat wa'atu zakat. Allah merintah haji, cukup istilahnya innal hajja wal umrata lillah. Cukup turun ayat. Tapi perintah sholat tidak cukup turun ayat. Hambanya, Rasulnya dipanggil itu yang bernama yang bernama Isra. Cuman Isra itu dimasukkan kepada ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi itu diberangkatkan di waktu malam dari masjid ke masjid, bukan dari Tangerang istilahnya ke Jakarta. Dari masjid ke masjid, bukan dari Mekah ke Palestina, bukan. Dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa bisa begitu? Sebab kita awal itu harus dari masjid, ujungnya hidup pun dibawa ke masjid. Emun rata-rata jalan manupai dibawa ke masjid. Eta lamun hirup nanti jauh ke masjid kira-kira kata limbang mau. Hah? Cuman orang tua dulu mama apa ya? Yang setahu saya kecil itu kalau ngawinin dulu tuh yang namanya KUA itu cuma di Masjid Agung. Yang dari Cimone, yang dari Jati, yang dari sini itu dibawa ke Masjid Agung. Saya KUA di situ. Itu disolatinya, dinikahinya, dikawininnya itu di situ di masjid. Supaya mengenal di awal kehidupan rumah tangga si pengantin itu supaya kenal masjid. Itu maksudnya. Artinya kalau kenal masjid berarti dia harus tahu sholat. Walaupun dia sedang di mana-mana harus ingat sholat. Bukan lagi sholat ingat kemana-mana. Masih bagus kita sholat ingat kemana-mana daripada di mana-mana nggak ingat. Bagusan mana? Nah, habis kawinin dulu digawe di situ Masjid Agung, langsung tuh dibawa ke Simgihin, foto, dipotret. Ya. Kalau sekarang tukang fotonya ya, pada nyamperin benar. Nggak usah dibawa kemana-mana. Cuman yang motonya bukan RCTI, RTUCI ya. Kadang-kadang pada melengsong itu makanya. Karena yang motonya RTUCI bukan RTCI. Itu para hadirin jamaah rahimahkumullah. Ini kan malah ke situ-situ ya. Ini lagi nyeritain kosor ya. Jadi kosor itu adalah yang kelima yang
Waduh, waktunya habis ya. Biarin aja lah. Untuk istilahnya besok aja ya. Yang kelimanya. Nggak usah semuanya. Betul. Ya. Sekian aja ya dulu. Jadi penting kita untuk mengetahui ya sholat kosor karena kita ada jarak itu sekarang udah banyak kendaraan canggih. Dari mulai nama binatang sampai nama manusia, habis nama binatang nama manusia, tadinya 3 kan gitu ya. Sekarang jadi epalia. Itu benar nggak? Tadinya apa lagi? Panther, jadi CCD. Ya sedikit kan CCD dia. Orang Indonesia cuma bisa bikin balena, orang Jepang mau bikin baleno, yang tadinya murah jadi mahal. Cuma geser-geser sedikit aja ya. Itu ya. Nama orang sama itu aja. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.